Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Malam itu, Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Di antara deretan gedung-gedung tua yang tersembunyi dari peta wisata, sebuah pameran seni bawah tanah diadakan di lorong-lorong bekas stasiun yang sudah tak terpakai. Lampu neon berkedip samar, menyoroti karya-karya aneh yang tergantung di dinding lembab. Suara musik elektronik bergema seperti bisikan dari balik bayang-bayang. Takumi berdiri diam di tengah kerumunan, mengenakan jaket hitam sederhana. Rambutnya sedikit acak-acakan, seolah angin dingin baru saja bermain-main dengannya. Matanya gelap dalam, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, menyapu sekeliling ruangan, mencari sesuatu. Atau mungkin seseorang. Saat dia memandang ke arah sebuah lukisan besar, sebuah potret abstrak dengan warna merah tua bercampur abu-abu, seolah darah dan debu menyatu. Dia melihatnya, seperti semua suara berhenti di saat yang sama. Yumi berdiri di depan lukisan itu, mengenakan gaun hitam sederhana yang jatuh indah di tubuh rampingnya. Rambut panjangnya tergerai, sebagian menutupi wajahnya yang nyaris tanpa ekspresi. Matanya gelap sama seperti dulu, memantulkan cahaya remang dengan cara yang membuat Takumi lupa bagaimana caranya bernapas. Takumi melangkah mendekat. Jantungnya memukul keras di dadanya. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai bawah tanah itu menolak kehadirannya. Yumi, suaranya keluar lebih lirih dari yang ia inginkan. Wanita itu menoleh. Wajahnya tetap tenang, sedikit bingung, sedikit curiga. Takumi menahan napas saat mata mereka bertemu. Ada sesuatu di sana, sebuah kilasan, sebuah getaran, tetapi kemudian lenyap begitu saja. Apa kita kenal? Yumi bertanya. Suaranya datar, dingin namun entah kenapa, terasa begitu menarik. Takumi tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan gelombang perasaan yang mendesak keluar dari dalam dirinya. Mungkin, jawabnya, ringan, hampir bercanda. Mungkin dari mimpi buruk masa kecilmu. Yumi mengangkat satu alis, senyuman samar, hampir tidak terlihat, berkembang di bibirnya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat darah Takumi berdesir. Aku rasa aku akan ingat jika pernah bertemu seseorang sepertimu, katanya, lalu berbalik, melangkah menjauh ke lorong lain, seolah baru saja menghancurkan dunia kecil Takumi hanya dengan beberapa kata. Takumi berdiri di sana, sejenak terpaku, tetapi dia tahu, dalam dirinya, bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Dan meskipun dia tak mengerti apa yang terjadi, dia yakin satu hal, dia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Dia mengikutinya, perlahan, seperti bayangan, di sebuah sudut gelap galeri, Yumi berdiri sendiri, memperhatikan sebuah instalasi lampu berkelap-kelip. Takumi menghentikan langkah beberapa meter darinya, memilih mengamatinya dalam diam. Ada sesuatu dalam gerakannya, dalam caranya berdiri, yang terasa asing sekaligus familiar, seperti kenangan yang hampir bisa disentuh, tapi setiap kali mencoba meraihnya, menghilang begitu saja. Takumi ingat, bertahun-tahun lalu, seorang gadis kecil berlari di taman dengan tawa yang keras dan cerah. Gadis itu Yumi, teman kecilnya, yang suatu hari tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Dan sekarang, di depannya, berdiri wanita itu, dewasa, indah, namun kosong dari semua yang pernah mereka bagi. Yumi, panggilnya sekali lagi, suaranya sedikit lebih dalam, lebih bermakna. Yumi menoleh, alisnya berkerut sedikit. Aku Takumi, katanya, mendekat satu langkah. Kau tidak mengingatku ya? Yumi diam. Matanya seperti mencari-cari di wajah Takumi, seolah berusaha mengaitkan sesuatu yang jauh, sangat jauh. Aku tidak yakin, katanya akhirnya. Suaranya sedikit lebih lembut. Tapi namamu terdengar anehnya, familiar. Takumi tersenyum tipis. Aku harap itu hal baik. Yumi menatapnya lebih lama kali ini. Ada kilatan sesuatu di matanya. Keraguan, rasa ingin tahu, mungkin juga ketakutan. Aku harus pergi, katanya mendadak canggung. Ia memutar tubuh dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Takumi menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan mengejarnya,
menjaga jarak, tidak ingin menakutinya. Dari jauh, dia melihat Yumi memasuki salah satu gang sempit yang mengarah ke lorong bawah tanah lainnya. Tanpa pikir panjang, Takumi mengejarnya. Angin malam menerpa wajahnya. Aroma lembab tanah, campuran asap dan besi tua memenuhi hidungnya. Langkah kakinya bergema di lorong batu yang sempit. Dan di sana, dalam bayangan lampu jalan yang redup, Yumi berhenti. Takumi memperlambat langkahnya. Yumi menoleh perlahan. Matanya berkilat aneh, seperti ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang bukan miliknya. "Kau, kenapa mengikutiku?" Tanyanya suaranya lebih dalam, lebih berat. Takumi mengangkat kedua tangannya perlahan. "Aku hanya ingin bicara." Yumi melangkah mendekat. Hanya beberapa sentimeter memisahkan mereka. Cahaya remang membuat garis rahangnya terlihat tajam. Bibirnya setengah terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu. Lalu, tanpa peringatan, dia menyentuh dada Takumi dengan telapak tangannya. Sentuhan itu terasa aneh, bukan hanya sentuhan biasa, melainkan seperti gelombang listrik kecil yang menjalar dari kulit menuju jantung. Takumi mematung, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar. "Aneh," bisik Yumi. "Ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin mengingat." Takumi menahan napas. Matanya terkunci pada matanya. Di balik semua kebingungan, ada sesuatu yang sangat murni di sana. Sesuatu yang pernah menjadi milik mereka. Dan mungkin masih. Keesokan harinya, hujan turun membasahi Tokyo. Takumi berdiri di depan jendela apartemennya, secangkir kopi dingin di tangan. Matanya menatap kosong ke arah jalanan basah di bawah sana, di mana orang-orang berlalu lalang tanpa tujuan pasti. Pikirannya tidak bisa melepaskan bayangan tentang Yumi. Tatapan matanya. Sentuhan aneh yang seolah-olah menembus kulitnya hingga ke dalam ingatan yang telah lama terkubur. Ia merasa terhubung, seolah ada benang tak terlihat yang mengikat mereka berdua. Erat dan menyakitkan. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. "Kafe tua di Shinjuku. Malam ini. 9 p.m. Takumi membaca pesan itu berulang-ulang. Tak ada tanda siapa pengirimnya, tapi hatinya sudah tahu. Pukul 9 malam, Takumi mendorong pintu kayu kafe tua itu. Bel berbunyi pelan di atasnya. Aroma kopi basi dan kayu tua menyambutnya, membawa sekelumit kenangan samar. Di sudut ruangan, Yumi sudah duduk. Gaun sederhana berwarna abu-abu membalut tubuhnya dengan elegan. Dan jaket kulit tipis tergantung di punggung kursinya. Ia tidak melihat ke arah Takumi, tetapi Takumi tahu. Dia sudah menyadari kehadirannya. Takumi berjalan perlahan, jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia menarik kursi di seberangnya dan duduk. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling diam. Waktu seakan melambat. Hanya suara tetesan air dari atap bocor dan bisikan mesin kopi tua yang menemani. Yumi mengangkat matanya. Ada kegelapan dalam sorotnya, sesuatu yang membuat dada Takumi sesak. "Kau benar-benar membuatku penasaran," kata Yumi akhirnya. Suaranya lembut, hampir berbisik. Takumi tersenyum tipis. "Aku ingin membantumu mengingat." Yumi menatapnya lama, seakan menimbang sesuatu yang Takumi tidak bisa lihat. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya, dan suaranya bergetar sedikit meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Takumi menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu, tapi aku ingin mengetahuinya bersamamu." "Hening." Yumi mencondongkan tubuh ke depan. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa inci saja. Napasnya menyentuh kulit Takumi, hangat dan menggetarkan. "Mengapa kau peduli?" desaknya. Matanya menelusuri wajah Takumi dengan teliti. Takumi menghela napas. "Karena kau pernah menjadi segalanya bagiku." Mata Yumi melembut. Sesaat. Ada sesuatu yang berkilat di sana. Kesedihan, ketakutan, keinginan. Tangan Takumi bergerak perlahan, hampir tanpa sadar, menyentuh punggung tangannya yang tergeletak di atas meja. Sentuhan itu ringan, penuh kehati-hatian, seakan takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. Yumi tidak menarik diri. Sebaliknya,
Ia membiarkan sentuhan itu bertahan. Di antara mereka, ada arus listrik yang halus namun kuat, mengikat setiap denyut nadi, setiap tarikan napas. Aku merasa seperti mengenalmu, bisik Yumi, hampir tidak terdengar. Tapi, itu seperti menatap pantulan di air. Setiap kali aku mencoba menyentuhnya, ia menghilang. Takumi menggenggam tangannya lebih erat. Jemarinya mengunci jemari Yumi dengan lembut namun tegas. Aku akan membantumu mengingat. Janjinya, suara itu dalam, bergetar oleh sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan. Yumi menutup matanya sejenak, seolah merasakan beban kata-kata itu. Ketika ia membuka mata lagi, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah keputusan diam-diam. Kalau begitu, jangan biarkan aku pergi lagi, bisiknya. Takumi mengangguk. Matanya bersinar oleh tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, hujan turun semakin deras. Takumi dan Yumi berjalan berdampingan melewati gang-gang sempit Shinjuku, tanpa payung. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, menciptakan dunia lain di bawah kaki mereka. Mereka tidak banyak bicara, tetapi jarak di antara mereka menyempit. Setiap sentuhan lengan, setiap lirikan mata, membangun ketegangan yang mendebarkan. Ketegangan yang bukan hanya tentang gairah, tapi juga tentang sesuatu yang lebih dalam, kerinduan, rasa kehilangan, dan harapan. Di sudut sebuah lorong sempit, Yumi berhenti. Takumi mengikutinya, berdiri sangat dekat, hingga ia bisa mencium aroma tubuhnya, campuran hujan, parfum samar, dan sesuatu yang alami, tak terdefinisikan. Yumi berbalik. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Takumi. Untuk sesaat, waktu seakan membeku. Takumi mengangkat tangannya, menyentuh pipi Yumi dengan penuh rasa hormat, seolah menyentuh sesuatu yang suci. Yumi menutup matanya, membiarkan sentuhan itu meresap ke dalam dirinya. Dan kemudian, perlahan, Takumi menurunkan wajahnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang sangat ringan, hampir seperti sapuan udara. Tapi itu cukup untuk membakar sesuatu di dalam diri mereka berdua. Yumi menarik Takumi lebih dekat, membiarkan dirinya terjatuh dalam ciuman yang lebih dalam, lebih penuh rasa. Takumi merasakan dunia berputar, hancur, dan terbentuk kembali hanya di sekitar mereka berdua. Hujan deras membasahi tubuh mereka, tetapi mereka tidak peduli. Di tengah hiruk pikuk Tokyo yang tak pernah tidur, di bawah jutaan cahaya yang memantul di air, dua jiwa yang terpisah waktu, dan kenangan akhirnya bersentuhan kembali. Dan untuk sesaat, semuanya terasa sempurna. Beberapa hari setelah malam itu, Takumi dan Yumi mulai bertemu lebih sering. Pertemuan mereka selalu tidak disengaja, atau setidaknya tampak begitu. Di kafe yang sama, di gang sempit yang hanya diketahui sedikit orang, di sudut-sudut tersembunyi Tokyo yang seakan memanggil mereka kembali ke sebuah kenangan yang belum lengkap. Suatu malam, setelah pertemuan singkat di kafe, Takumi mengantar Yumi pulang ke apartemennya. Apartemen Yumi berada di lantai tinggi sebuah gedung modern, dikelilingi jendela-jendela besar yang menghadap ke kilauan kota. Interiornya bersih, rapi, dingin. Seperti dunia kecil yang disengaja dibuat untuk menjauh dari kekacauan di luar sana. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Sesuatu yang Takumi tidak bisa sebutkan dengan kata-kata. Ketika Yumi meninggalkannya sejenak untuk mengganti pakaian, Takumi berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu. Matanya menangkap sebuah lukisan kecil yang tergantung di dinding. Lukisan itu tampak samar, seolah dilukis dalam keadaan setengah sadar. Sebuah taman tua, bangku besi berkarat, dan dua anak kecil yang kabur dalam detailnya. Jantung Takumi berdebar keras. Itu taman tempat mereka dulu bermain. Sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, suara langkah kaki membuatnya berpaling. Yumi muncul dari lorong, mengenakan pakaian santai, kaos tipis berwarna abu-abu muda dan celana pendek hitam. Rambutnya dibiarkan basah dan tergerai. Tetesan air mengalir dari ujung-ujung rambut ke leher dan bahunya. Takumi membeku. Ada sesuatu tentang Yumi saat itu. Sesuatu yang hampir mistis. Dia tersenyum kecil, lalu berkata, "Kau ingin teh?" Takumi mengangguk perlahan, mengalihkan pandangannya dengan susah payah.
Di dapur, Yumi bergerak dengan anggun, seolah tubuhnya mengikuti irama yang hanya ia yang dengar. Takumi tetap berdiri di tengah ruang, matanya tak lepas darinya. Saat itulah dia melihat sesuatu, bayangan. Untuk sepersekian detik, bayangan di belakang Yumi bergerak tidak seirama dengannya. Bergerak dengan gerakan lambat, terpisah dari tubuh aslinya. Takumi mengedipkan mata, mencoba memastikan. Tapi saat ia memusatkan perhatian, semuanya sudah kembali normal. Yumi membalikkan badan, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanyanya. Senyum kecil di sudut bibirnya. Takumi menggeleng, berusaha mengabaikan rasa dingin yang menjalari punggungnya. "Mungkin aku belum sepenuhnya percaya kau nyata," katanya, setengah bercanda. Yumi mendekat, menyerahkan secangkir teh padanya. Jari mereka bersentuhan, dan lagi-lagi gelombang listrik halus mengalir di antara mereka. "Kadang aku juga merasa begitu," jawab Yumi. Nadanya ringan, tapi ada sesuatu yang berat di balik kata-katanya. Malam semakin larut. Takumi duduk di sofa, sementara Yumi bersandar di ujung sofa yang lain. Kakinya dilipat santai, matanya menatap kosong ke jendela yang menghadap Tokyo. Suasana antara mereka tenang, namun penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. "Takumi," suara Yumi memecah keheningan. "Kau pernah merasa ada bagian dari dirimu yang hilang? Sesuatu yang seharusnya kau ingat tapi tidak bisa?" Takumi memandangnya, perasaannya berkecamuk. "Ya," jawabnya pelan. "Aku merasa begitu, terutama saat bersamamu." Yumi tersenyum, tapi senyum itu rapuh, seolah bisa pecah kapan saja. Tiba-tiba, Yumi mengerutkan kening dan memegang kepalanya. Napasnya menjadi berat. Takumi langsung mendekat, meletakkan cangkirnya, dan berlutut di depan Yumi. "Yumi, kau kenapa?" Yumi menggeleng keras, matanya terpejam rapat. Ada sesuatu di dalam kepalaku, sesuatu yang menolak keluar. Takumi menggapai tangannya, memegang erat. "Tenang, aku di sini," bisiknya. Saat itu, Yumi membuka mata. Mata yang Takumi lihat bukan lagi mata Yumi. Warna gelapnya berubah menjadi perak berkilat. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah apartemen itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Dan dari bibir Yumi, suara yang bukan miliknya terdengar. "Tinggalkan dia, sebelum terlambat." Takumi membeku. Tubuhnya menolak bergerak, tetapi hatinya berteriak untuk tidak meninggalkannya. Yumi menjerit tiba-tiba, tubuhnya melengkung ke belakang seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Takumi menariknya ke pelukannya, memeluknya erat, berusaha menahan tubuh itu yang bergetar hebat. "Aku tidak akan pergi," desisnya di telinga Yumi. "Aku di sini, aku tidak akan pernah pergi." Yumi menggigil di pelukannya, napasnya tersengal-sengal. Perlahan, matanya kembali normal. Ia terjatuh dalam pelukan Takumi, lelah dan basah oleh keringat dingin. Takumi mengelus punggungnya perlahan, menahan semua emosi yang menggelegak di dalam dadanya. "Takumi," bisik Yumi, suara itu penuh ketakutan. Aku takut, aku bukan diriku sendiri." Takumi memejamkan mata, mencium pelipisnya. "Kau milikmu sendiri, Yumi, dan aku akan membantumu mengingat siapa dirimu." Dalam keheningan berat yang mengikuti, Tokyo tetap berkilau di luar jendela. Takumi tahu, malam ini hanyalah permulaan. Bayangan yang tersembunyi dalam ingatan Yumi telah mulai bergerak. Dan mereka berdua harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kehilangan kenangan. Hari-hari berlalu, dengan keheningan yang mencekam. Takumi dan Yumi tetap bertemu, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang rapuh, seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Di kafe tua itu, mereka duduk berhadapan, dengan meja kecil, dan 2 cangkir kopi dingin di antara mereka. Hujan kembali turun di luar, menari di atas aspal gelap. Takumi menatap Yumi. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong. Ia seperti berdiri di 2 dunia, tubuhnya di sini. Tetapi, jiwanya entah di mana. "Apa yang kau rasakan akhir-akhir ini?" tanya Takumi hati-hati. Yumi mengangkat matanya perlahan. Di sana, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang Takumi tidak kenali. "Aku merasa bukan aku," bisiknya.
seperti ada orang lain yang hidup dalam tubuhku. Takumi menggenggam tangannya, mencari kehangatan di balik kulitnya yang dingin. Kau tetap Yumi. Aku mengenalmu lebih dari siapapun. Yumi tersenyum, tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum yang dipaksakan, penuh luka. Bagaimana kalau yang kau kenal hanya bayangan? Katanya pelan. Bagaimana kalau aku bukan orang yang kau pikirkan? Takumi menggeleng keras. Aku percaya padamu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Yumi menundukkan kepala. Rambutnya jatuh menutupi wajahnya. Aku tidak yakin aku bisa mempercayai diriku sendiri, Takumi. Kata-kata itu menggantung di udara. Pahit seperti kopi basi yang mendingin. Malam itu, Takumi mengantarnya pulang lagi. Mereka berjalan melewati lorong-lorong bawah tanah Tokyo yang gelap. Langkah mereka bergema di dinding beton. Sebuah gang sempit membawa mereka ke pintu belakang gedung apartemen Yumi. Di sana, di bawah lampu neon yang berkelap-kelip, Yumi berhenti. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Takumi mengangguk. Mereka naik ke apartemen Yumi tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, Yumi membimbing Takumi ke salah satu kamar yang selalu tertutup sebelumnya. Dengan ragu, ia membuka pintunya. Takumi membeku. Dinding kamar itu dipenuhi gambar, sketsa-sketsa hitam putih, potongan foto, lukisan kecil, semua menggambarkan tempat yang sama. Taman tua, gang sempit, stasiun bawah tanah. Dan di tengah semua itu ada gambar dua anak kecil. Wajah mereka samar, buram, seolah-olah dilukis oleh seseorang yang hampir mengingat, tetapi tidak sepenuhnya. Itu semua muncul dalam mimpiku, kata Yumi pelan, berdiri di sampingnya. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa, aku adalah mereka, aku dan seseorang. Takumi berjalan mendekat, jarinya menyentuh salah satu gambar. Dia mengenali taman itu. Dia mengenali bangku itu. Ia bahkan bisa merasakan udara panas musim panas di kulitnya, meski bertahun-tahun telah berlalu. Itu kita, bisik Takumi. Itu kau dan aku. Yumi memandangnya, matanya melebar. Kau yakin? Takumi mengangguk. Aku ingat segalanya. Suasana kamar menjadi tegang, berat, seolah semua kenangan yang terkubur perlahan bangkit dari lukisan-lukisan itu. Yumi mendekat, sangat dekat, hingga Takumi bisa merasakan panas tubuhnya. Aku takut, Takumi, katanya, suaranya pecah. Kalau aku mengingat semuanya, aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri. Takumi mengangkat tangannya, membelai wajah Yumi dengan lembut, ibu jarinya menghapus air mata yang jatuh diam-diam. Kau tidak akan kemana-mana, katanya lembut. Aku akan menahanmu. Aku akan menjadi jangkar untukmu. Yumi memejamkan mata, bersandar pada sentuhan itu. Dan kemudian, perlahan, bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan sekadar ciuman. Itu adalah pernyataan. Sebuah sumpah bisu. Aku di sini. Takumi menarik Yumi ke dalam pelukannya. Erat, seolah mencoba mengikat semua potongan dirinya yang retak. Dan Yumi membiarkan dirinya larut. Untuk sesaat, hanya ada kehangatan, sentuhan, napas yang berirama, denyut nadi yang menyatu. Tapi jauh di dalam diri Yumi, di sudut tergelap jiwanya, sesuatu terbangun. Sesuatu yang menatap Takumi dari balik matanya. Takumi tidak menyadari perubahan kecil itu. Tidak saat ia menatap Yumi, mengusap rambutnya, berjanji dalam hati untuk melindunginya dari dunia ini dan dari dirinya sendiri. Malam itu, dalam pelukan yang tampak sempurna, retakan kecil di antara mereka mulai melebar. Dan tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya mengalir seperti bayangan yang bergeser perlahan. Takumi dan Yumi terus bertemu, namun rasa di antara mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa di setiap sentuhan, di setiap tatapan panjang yang terlalu dalam. Di suatu malam, mereka bertemu di stasiun tua yang sudah lama ditinggalkan orang. Dinding-dinding stasiun retak, cat mengelupas, dan lampu-lampu neon berkedip pelan seperti napas terakhir sebelum mati. Takumi berdiri di ujung peron, matanya menyapu bayangan yang bergerak di kejauhan. Yumi muncul dari kabut tipis, mengenakan mantel hitam panjang.
Rambutnya dibiarkan tergerai. Ada sesuatu yang tak bisa Takumi jelaskan tentang caranya berjalan. Terlalu ringan, terlalu hening. Kau datang. Suara Yumi melayang, hampir seperti bisikan. Takumi mengangguk, menahan kegelisahan yang merayap di dadanya. Aku selalu akan datang untukmu, katanya. Yumi tersenyum tipis, tapi lagi-lagi itu bukan senyuman yang Takumi kenal. Dia melangkah mendekat. Sepatu botnya menginjak genangan air kecil, menciptakan riak kecil di permukaan. Takumi, bisiknya saat jarak di antara mereka menyempit. Jika aku bukan aku, kau masih akan bertahan di sisiku. Takumi menatap dalam ke matanya, mata yang tampak semakin asing. Aku tidak mencintai siapa kau seharusnya, katanya. Aku mencintai siapa kau sekarang. Untuk sejenak, sesuatu bergetar di dalam diri Yumi. Entah itu rasa sakit, ketakutan, atau sesuatu yang lebih gelap. Tiba-tiba, Yumi menarik Takumi ke pelukannya, erat, hampir terdesak. Ciuman mereka pecah di udara dingin, penuh dengan rasa putus asa dan kebutuhan. Bibir mereka saling mencari, saling menghancurkan pertahanan masing-masing. Takumi mengelus punggung Yumi, merasakan ketegangan di balik kulitnya, seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Namun, di balik sensualitas lembut itu, sesuatu terasa salah. Tangan Yumi yang mencengkeram kerah Takumi terlalu erat, seolah ia mencoba menahan sesuatu dari dalam dirinya agar tidak meluap keluar. Takumi memisahkan wajah mereka perlahan, menatap dalam ke matanya. Dan dia melihatnya. Untuk sepersekian detik, wajah Yumi berubah. Bayangan lain, wajah yang kabur, muncul di atas wajahnya. Seolah-olah ada dua jiwa yang berperang dalam satu tubuh. Takumi terkejut, mundur setengah langkah. Yumi mengerang pelan. Tangannya memegang kepalanya sendiri. Tubuhnya bergetar. Aku tidak bisa, bisiknya. Takumi mendekat, mencoba menggapainya. Tapi Yumi mundur, air mata mengalir deras dari matanya. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya retak. Kalau kau terus mendekat, aku takut aku akan menyakitimu. Takumi berhenti. Jantungnya berdebar keras. Tetapi dia tahu, memaksa Yumi sekarang hanya akan menghancurkannya lebih cepat. Aku tidak akan meninggalkanmu, kata Takumi. Nadanya tegas. Yumi menundukkan kepala, membiarkan air matanya jatuh ke lantai stasiun yang kotor. Aku tidak tahu siapa aku lagi, Takumi, bisiknya. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Kenapa aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Takumi mendekat perlahan, meraih tangannya. Biarkan aku menemanimu mencari jawaban itu, katanya lembut. Yumi mengangkat matanya, dan untuk sesaat, Takumi bisa melihat Yumi yang dulu di sana. Yumi kecil yang dulu menertawakan hujan, yang dulu berlari mengejarnya di taman tua. Mereka saling memandang dalam keheningan yang penuh makna. Namun saat itu juga, dari sudut matanya, Takumi melihat sosok bayangan lain bergerak cepat di belakang Yumi. Refleks, dia menarik Yumi ke dalam pelukannya, membalikkan tubuh mereka. Bayangan itu melintas cepat, hampir tidak terlihat. Yumi gemetar di pelukannya. Kita harus pergi dari sini, kata Takumi. Nadanya berubah tegang. Mereka berlari keluar dari stasiun tua itu, meninggalkan bayangan yang tetap mengintai dari kegelapan. Di luar, hujan semakin deras. Takumi dan Yumi berlari menembus lorong-lorong sempit. Napas mereka berat, suara langkah kaki mereka menggema di udara malam. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu besi tua yang setengah berkarat. Takumi menarik Yumi masuk, menutup pintu di belakang mereka. Mereka berdiri terengah-engah di dalam ruangan sempit yang dipenuhi aroma lembab dan debu. Yumi bersandar pada dinding, menatap Takumi dengan mata penuh ketakutan. Takumi, ada sesuatu yang mengejar kita. Takumi mendekat, mengusap pipinya. Bukan kita, katanya perlahan. Itu mengejarmu. Yumi menutup matanya, tubuhnya bergetar. Kenapa aku? Takumi menariknya ke dalam pelukannya. Merasakan bagaimana tubuh mungil itu bergetar melawan dirinya. Aku tidak tahu, bisiknya. Tapi aku akan mencari tahu.
Dalam kegelapan dan ketakutan itu, hanya satu hal yang pasti bagi Takumi. Ia tidak akan menyerah. Tidak pada Yumi. Tidak pada apapun yang mengintai mereka. Bahkan, jika itu berarti harus melawan bayangan masa lalu mereka sendiri. Malam itu, di ruang sempit berlantaikan semen kasar dan dinding retak, Takumi dan Yumi duduk bersebelahan, hanya diterangi oleh cahaya kecil dari lampu portabel tua. Suara hujan masih terdengar samar dari luar, seperti dunia di atas sana perlahan menjauh, meninggalkan mereka berdua di kedalaman bawah tanah. Takumi menatap Yumi, yang kini duduk diam dengan tangan gemetar di atas lututnya. Wajahnya pucat. Matanya kosong seolah tengah terjebak dalam dunia lain. Yumi. Takumi mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangannya dengan lembut. Kau masih bersamaku, kan? Yumi perlahan mengedipkan mata, seolah baru kembali dari mimpi buruk. Aku di sini, bisiknya. Suara itu nyaris tidak terdengar. Takumi menghela napas lega. Tapi, kegelisahan tetap menggantung di udara, berat dan dingin. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, katanya pelan, mencoba menahan kegugupannya sendiri. Yumi mengangguk perlahan. Kau bilang, kau mengingat masa kecil kita. Katanya, suaranya getir. Ceritakan padaku, semuanya. Takumi menelan ludah, menatap jauh ke dalam matanya. Ia tahu, ini saatnya membuka luka yang telah ia simpan rapat-rapat bertahun-tahun. Dulu, kita tinggal di distrik tua dekat taman kecil di Shinjuku. Takumi memulai, suaranya lirih, seolah takut kata-katanya akan mengusik sesuatu yang tak boleh disentuh. Kau selalu suka bunga sakura. Kau bilang, kau ingin tumbuh seperti mereka. Bebas, lembut, indah. Yumi menunduk, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Kau dulu pemberani, lanjut Takumi. Aku tidak punya siapa-siapa selain kau. Setiap sore, kita akan pergi ke taman itu. Bermain, tertawa, kau bilang, kita harus saling menjaga. Selamanya. Yumi menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu suatu hari, suara Takumi menegang. Kau menghilang? Yumi menegang. Seluruh tubuhnya seakan membatu. Polisi mencari, orang-orang berbicara, tapi tak ada yang menemukanmu. Sampai akhirnya, semua orang menyerah. Takumi mengepalkan tangannya. Tapi aku tidak pernah menyerah, bisiknya. Aku tahu kau masih hidup. Aku tahu, karena aku masih bisa merasakanmu. Yumi mengangkat wajahnya. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Aku ingat, bisiknya. Takumi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Aku ingat. Yumi memejamkan mata. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ada tempat gelap, ada suara-suara. Mereka bilang, aku harus melupakan semuanya. Kalau tidak, aku akan dihancurkan. Takumi memeluknya erat, mencoba menahan tubuhnya yang mulai bergetar keras. Mereka, siapa mereka? Bisik Takumi di telinganya. Yumi menangis di bahunya. Isakannya pecah dalam keheningan. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku sendirian. Aku takut. Takumi membelai rambutnya menenangkan. Kau tidak sendirian lagi, bisiknya. Mereka tetap dalam pelukan itu cukup lama, membiarkan luka lama perlahan terbuka, perlahan berdarah, namun akhirnya mungkin bisa sembuh. Beberapa saat kemudian, Yumi menarik diri perlahan. Wajahnya merah karena tangis, tetapi ada tekad baru di matanya. Aku ingin mengingat, katanya. Suaranya bergetar namun pasti. Takumi mengangguk. Aku akan membantumu. Yumi menghapus air matanya dengan punggung tangan. Tapi aku takut, kalau aku mengingat semuanya, mungkin aku bukan lagi Yumi yang kau kenal. Takumi menggenggam kedua tangannya erat. Siapapun dirimu, aku tetap di sini. Mereka saling memandang dalam diam, berbagi kepercayaan yang rapuh namun kuat. Kemudian, perlahan, Yumi bersandar lagi ke pelukan Takumi. Dalam keheningan itu, Takumi merasakan sesuatu. Bukan sekadar kedekatan fisik, tetapi penyatuan dua jiwa yang retak. Berusaha menemukan jalan kembali satu sama lain.
Tangannya mengelus perlahan punggung Yumi. Bukan sekadar untuk menghibur, tapi untuk mengingatkan. Kau hidup, kau nyata. Yumi menarik napas panjang, tubuhnya melunak dalam pelukannya. Dan malam itu, di ruangan gelap bawah tanah Tokyo, dua hati yang terluka mulai menyusun kembali potongan-potongan yang telah lama hilang. Di luar, hujan akhirnya berhenti. Dan untuk sesaat, dunia terasa sunyi, seolah menahan napas, menunggu kelanjutan kisah mereka. Tapi di sudut ruangan, dalam bayangan paling pekat, sesuatu tetap mengamati. Sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk merebut Yumi kembali. Dan permainan mereka baru saja dimulai. Malam itu, setelah hujan reda, udara di lorong-lorong bawah tanah berubah. Lebih berat, lebih pekat, seolah-olah dunia di bawah tanah mulai bernapas dengan keinginannya sendiri. Takumi dan Yumi berjalan perlahan menyusuri jalur sempit menuju sebuah tempat yang Takumi temukan dalam catatan tua. Tempat di mana mereka mungkin bisa menemukan jawaban tentang kekuatan yang mengikat Yumi. Mereka tiba di sebuah ruangan besar tersembunyi, yang dulunya mungkin ruang penyimpanan kereta tua. Sekarang, dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh, digoreskan dengan tinta hitam pekat yang mengering. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran ritual dilukis di lantai, dengan lilin-lilin kecil berjejer mengelilinginya. Takumi menggenggam tangan Yumi erat, merasakan betapa dinginnya kulit gadis itu. Ini tempatnya, kata Takumi pelan, suaranya bergema di ruang kosong itu. Yumi menatap ke lingkaran itu dengan mata penuh ketakutan dan rasa penasaran. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Takumi menatapnya dalam-dalam. Kau harus berani mengingat, katanya. Semua yang pernah dilupakan. Semua yang pernah diambil darimu. Yumi mengangguk perlahan. Meski tubuhnya gemetar, Takumi membimbing Yumi masuk ke dalam lingkaran. Lilin-lilin di sekeliling mereka bergetar, seolah merasakan kehadiran mereka. Begitu kaki Yumi melangkah ke dalam lingkaran, udara berdesir aneh. Lampu portabel yang mereka bawa berkedip, lalu mati. Yang tersisa hanyalah cahaya lilin yang menari liar, menciptakan bayangan panjang di dinding. Takumi berlutut di hadapan Yumi, lalu mengangkat tangannya, meletakkan telapak tangan di dadanya, tepat di atas jantungnya yang berdebar kencang. Bibirnya bergetar. Takumi menutup mata, membisikkan doa lama yang ia temukan di catatan tua itu. Kata-kata asing itu terasa berat di lidahnya, namun begitu diucapkan, udara di sekeliling mereka mulai bergemuruh. Lingkaran di bawah kaki mereka menyala samar. Yumi menjerit kecil, tubuhnya terhuyung. Tapi Takumi menahannya. Yumi, fokus padaku. Ingat, air mata mengalir dari mata Yumi, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama terkurung, mulai berontak. Gambaran-gambaran mulai muncul dalam pikirannya. Taman kecil di bawah pohon sakura, suara tawa anak-anak, bayangan seorang anak lelaki yang selalu mengulurkan tangan padanya. Takumi, Aku ingat, bisik Yumi, suaranya parau. Tapi bersama dengan kenangan itu, sesuatu yang lain pun muncul. Bayangan hitam, wajah-wajah tanpa bentuk, bisikan-bisikan yang mengerikan. Sosok-sosok itu menyeretnya, menghapus kenangannya satu persatu, menyusup ke dalam pikirannya, berbisik bahwa ia harus melupakan atau ia akan dihancurkan. Yumi terhuyung. Tubuhnya mulai menghangat dalam genggaman Takumi. Sebuah suara menggema di seluruh ruangan. Jangan ingat, lupakan, milik kami. Takumi membuka mata, melihat Yumi yang mulai berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya menegang, tubuhnya bergetar hebat. Dia menarik Yumi ke dalam pelukannya. Yumi, dengarkan aku, teriak Takumi. Kau bukan milik mereka. Kau milikmu sendiri. Kau bebas. Air mata deras mengalir dari mata Yumi. Tubuhnya bersandar penuh pada Takumi, napasnya terengah-engah. Dalam pelukan itu, Yumi berjuang. Dia memejamkan mata dan melawan bayangan-bayangan itu dengan kekuatan kenangannya. Tawa mereka, janji mereka, rasa hangat yang dulu membuatnya merasa hidup. Lingkaran ritual mulai bergetar.
Lilin-lilin padam satu persatu. Dan akhirnya, dengan satu jeritan yang memilukan, Yumi melepaskan dirinya dari bayangan itu. Bayangan hitam yang melingkari mereka melengking keras, seperti makhluk sekarat, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Sunyi. Takumi memeluk Yumi erat, membisikkan kata-kata, menenangkan di telinganya. Yumi menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan. Tangannya mencengkeram punggung Takumi, seolah takut lelaki itu akan menghilang. Aku ingat semuanya. Bisik Yumi, suaranya serak karena tangis. Aku ingat kau, aku ingat kita. Takumi menarik wajahnya perlahan, menatap mata Yumi yang kini bersinar dengan cahaya baru. Cahaya yang penuh kesadaran, cahaya yang penuh cinta. Namun di sudut ruang yang kini kosong itu, bekas bayangan hitam tidak sepenuhnya lenyap. Ia menyatu dengan lantai, mengendap, menunggu. Permainan belum selesai, belum sepenuhnya. Tokyo, malam itu, seperti berhenti bernapas. Takumi dan Yumi berjalan keluar dari lorong bawah tanah yang sempit, melangkah ke jalanan kecil yang basah oleh hujan. Udara dingin menyapu wajah mereka, tapi hati mereka terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Di antara lampu-lampu neon yang berkedip malas, Yumi menggenggam tangan Takumi erat, seakan takut jika melepaskan, ia akan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Takumi, Yumi berbisik. Suaranya masih lemah, tapi penuh dengan sesuatu yang baru, kebebasan. Takumi menoleh, menatap wajahnya dalam cahaya redup. Aku takut, lanjut Yumi. Aku takut. Aku takkan pernah menjadi diriku yang dulu. Takumi mendekat, jemarinya membelai pipi Yumi, menghapus sisa air mata yang masih membekas. Yang penting, katanya pelan, kau ada di sini. Kau memilih untuk bertahan. Yumi menutup matanya, membiarkan sentuhan Takumi membungkus dirinya seperti jubah hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa utuh. Mereka berjalan menuju sebuah kafe tua di pinggir Shinjuku, tempat di mana kenangan masa kecil mereka pernah tumbuh. Kafe itu tampak sepi malam ini, hanya cahaya hangat dari dalam yang memanggil mereka. Saat mereka masuk, aroma kopi dan kayu tua menyambut. Takumi menarik Yumi ke salah satu sudut ruangan, ke meja kayu di bawah lukisan bunga sakura yang pudar warnanya. Mereka duduk berhadapan, saling memandang. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh makna. Aku ingin tahu semuanya, kata Yumi. Suaranya pelan tapi pasti. Tentang kita, tentang aku. Takumi tersenyum tipis. Aku akan menceritakan segalanya, katanya. Tidak ada lagi rahasia. Mereka berbicara hingga larut malam, tentang tawa masa kecil, tentang janji-janji polos yang kini terasa sakral, tentang luka yang pernah mengoyak mereka, dan tentang cinta yang entah bagaimana bertahan di antara reruntuhan waktu. Setiap kata, setiap senyuman, setiap sentuhan tangan kecil di atas meja itu, semuanya seperti benang-benang halus yang perlahan menjahit kembali sobekan di jiwa mereka. Takumi menatap Yumi dalam-dalam. Kau bukan milik masa lalu, katanya. Kau milik masa depan kita. Yumi tersenyum, dan senyum itu, meski kecil, lebih berharga daripada seluruh dunia. Namun saat malam hampir berganti pagi, Takumi merasakan sesuatu. Desir di udara, bayangan hitam yang pernah mengintai mereka masih ada. Takumi berdiri, menggenggam tangan Yumi, membawanya keluar kafe. Udara dingin menusuk, tetapi mereka tidak peduli. Di tengah jalan sepi, di bawah lampu jalan yang berpendar redup, sosok kabut, hitam perlahan membentuk wujud. Entitas itu yang pernah menghapus ingatan Yumi, kini menunjukkan dirinya sepenuhnya. Takumi melangkah maju, melindungi Yumi dengan tubuhnya. Dia bukan milikmu, kata Takumi tegas. Bayangan itu menggeram, suara yang terdengar seperti ribuan bisikan sekaligus. Cinta kalian, hanya ilusi. Yumi menggenggam lengan Takumi, merasakan ketakutannya bangkit lagi. Tetapi kali ini, ia tidak mundur. Dengan langkah gemetar namun pasti, Yumi maju berdiri di samping Takumi. Ia menatap bayangan itu langsung. Bahkan jika kenangan kami hilang, katanya, suaranya menggetarkan udara, cinta kami tetap ada.
Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bayangan itu melengking. Jeritan marah dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Takumi dan Yumi saling menggenggam tangan erat. Dan bersama, dengan kekuatan ingatan, cinta, dan keberanian mereka menghadapi kegelapan. Sinar kecil muncul di tangan Yumi. Cahaya hangat, murni. Sinar itu membesar, menerangi jalanan gelap, mengusir bayangan hitam yang melolong, menguap ke dalam udara malam. Semuanya hening. Takumi menarik napas berat. Mereka saling berpandangan, tersenyum tipis di tengah kelelahan yang membekap. Akhirnya, bisik Yumi. Takumi menariknya ke dalam pelukan. Akhirnya kau kembali. Mereka berdiri lama dalam pelukan itu, di bawah lampu jalan yang berpendar redup, di kota yang tak pernah tidur. Tapi malam ini seakan memberi mereka ruang untuk bernapas. Beberapa minggu kemudian, di hari yang cerah langka di Tokyo, Takumi dan Yumi berjalan di bawah deretan pohon sakura yang bermekaran. Bunga-bunga jatuh perlahan, seperti hujan lembut dari langit. Takumi berhenti, membungkuk sedikit. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Yumi terkejut, matanya membesar. Takumi tersenyum malu. Aku tahu, mungkin ini terlalu cepat, katanya. Tapi setelah semua yang kita lalui, aku tidak ingin menunggu lagi. Yumi menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Kau mau berjalan bersamaku? Tanya Takumi, suaranya nyaris bergetar. Yumi tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengambil tangan Takumi, memasukkan cincin itu ke jarinya sendiri. Kemudian ia menarik Takumi ke dalam pelukan yang dalam, hangat dan penuh cinta. Selamanya, bisiknya di telinga Takumi. Bunga-bunga sakura terus berjatuhan di sekeliling mereka. Dunia tetap berputar, tetapi untuk Takumi dan Yumi, waktu seolah berhenti sejenak. Mereka menemukan kembali satu sama lain. Dan kali ini, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tidak lagi. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya, mungkin saja tentang kamu.